Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan merekap sebuah film yang berjudul Ride On. Ride On ini dirilis pada 13 April 2023 dengan pemeran utamanya yaitu Jackie Chan yang kembali menunjukkan aksinya di film terbarunya. Ride On ini akan mengisahkan tentang seorang pria yang bernama Luo atau Jackie Chan yang mengisahkan tentang Jackie Chan atau Luo, mantan stuntman populer yang kini hidup susah. Dia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhannya, apalagi merawat kuda kesayangannya. Demi memenuhi kebutuhannya, Luo terpaksa berhutang tetapi tidak mampu melunasinya. Dia kemudian terkena masalah terbaru karena kudanya ingin diambil alih oleh perusahaan LM yang pemilik asli dari kuda Luo. Namun Luo mau jumpai anaknya yang tak pernah ia jumpai karena terpisahnya mereka disebabkan perceraiannya Luo dengan istrinya. Tapi pada akhirnya anaknya mau membantunya dan memberitahu oleh anaknya dia memiliki pacar seorang pengacara untuk bisa mempertahankan kuda kesayangannya Luo. Namun suatu hari, Luo mendadak populer setelah aksi perkelahiannya dengan penagih hutangnya. Ia viral di media sosial. Dia pun mendapat kesempatan kedua untuk memilih antara karirnya sebagai stuntman populer atau keluarganya. Pasti kamu penasaran bukan dengan alur cerita filmnya? Tapi sebelum masuk ke dalam alur cerita filmnya, alangkah baiknya jika teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu agar Mimin makin semangat untuk membuat konten alur film selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Kisah dimulai dengan seorang pria yang bernama Luo yang didatangi oleh seorang pria yang sedang menagih utang dari Luo. Tetapi Luo menjawab bahwa dia tidak memiliki uang dan minta beberapa waktu untuk dapat membayarnya. Namun pria ini melihat jika Luo memiliki kuda yang bagus dan akan mengambil kudanya untuk menyicil hutangnya yang banyak. Dan terjadilah pertikaian. Keesokannya datanglah seorang utusan dari perusahaan Dai-Capita. Lalu utusan Dai-Capita menegaskan pada Luo bahwa perusahaan Dai-Capita dan lembaga LM ingin mengambil kuda miliknya yang diberikan 3 tahun lalu pada Luo. Jadi lembaga LM ingin mengambil kudanya dan melelang kudanya itu pada perusahaan Dai-Capita. Melihat kerebutan itu, kedua murid Luo pun datang dan mencoba melindungi Luo dari utusan Dai-Capita. Karena ketakutan, utusan Dai-Capita itu pun pergi begitu saja dan tidak mendapatkan sambutan yang baik. Setelah beberapa waktu, salah satu muridnya menyarankan jika Luo membutuhkan pengacara, dan muridnya menyuruh Luo menemui anaknya dan meminta bantuannya padanya. Singkatnya, pada saat sudah bertemu dengan anaknya yang bernama Bao menanyakan apa tujuan Luo menemuinya. Luo pun menjelaskan bahwa kudanya ingin diambil alih oleh lembaga LM, jadi ia membutuhkan bantuan Bao sebagai pengacara. Tetapi Bao menegaskan bahwa dia belum lulus dari kantornya dan juga ia tidak ingin menjumpai Luo dan menyuruh Luo pergi dari hadapannya. Setelah pulang menjumpai Bao, di sini saat Luo bersantai, ia didatangi David dan David memberitahu bahwa Luo viral di media sosial dan kemaksudan David datang, ia ingin Luo menjadi aksi laga dari David untuk memerankan filmnya nanti yang akan segera dilaksanakan. Luo jelas sangat bahagia dan dengan senang hati mau menerimanya karena ia pada akhirnya akan terjun lagi di dunia perfilman. Dan apalagi dengan kuda kesayangannya yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Sin pindah ke Bao dan Bao melihat jika seorang anak memaingi ayahnya saat bekerja. Bao pun teringat dengan masa lalu saat mendiang ibunya berpesan padanya untuk dirinya jangan benci pada ayahnya dan mencoba untuk akrab dengannya. Tetapi Bao menolak dan tidak ingin menjumpai ayahnya, bahkan menyapanya pun tidak mau. Dan Bao juga teringat saat meninggalnya ibunya atau mantan istrinya Luo. Di sini Bao mengusir Luo karena Luo telah datang penguburan istrinya. Keesokannya Bao melihat ayahnya bekerja dan disinilah Bao sangat sedih karena melihat ayahnya yang tidak dapat mendapatkan satupun orang yang mau berfoto dengannya. Bao pun sedikit iba melihat perjuangan ayahnya untuk mencari nafkah. Saat sudah pulang, Bao menghampiri ayahnya dan membahas soalnya mencari pengacara. Lalu Bao menjelaskan jika pacarnya adalah pengacara dan bisa membantu Luo untuk mempertahankan red kudanya. Saat sudah bertemu dengan pacar Bao, di sini Luo mencoba mengintimidasi dengan tatapannya. Lalu pacarnya Bao yang bernama Huo ditanyakan soal dirinya bisa berkelahi atau tidak. Tetapi Huo menjawab dengan ketakutan dan hanya bisa menjawab melindunginya dari tuntutan. Telah mendatanglah Bao melihat mereka berdua. Namun Luo berpura-pura ramah pada Huo dan mencoba berpura akrab padanya. Lalu Luo menceritakan pada Huo tentang pertama kalinya ia diberikan kudanya dan sampai bisa merawatnya sebesar ini.
Dan kisah pun mundur 3 tahun lalu pada saat pertama kali Luo bertemu dengan bos dari lembaga LM, dan bos lembaga LM ini adalah teman baik Luo. Lalu ia memperlihatkan kuda mereka yang mengalami eutanasia, dan dengan ibu kudanya sudah meninggal pada saat melahirkan Red kecil. Di sini Luo menyuruh Red kecil untuk berdiri jika dia ingin diadopsi olehnya. Red kecil pun mengalami eutanasia berusaha untuk membangunkan tubuhnya. Semenjak saat itulah Luo merawat Red dengan sepenuh hati. Dari Red tidak bisa berdiri dengan baik sampai bisa berdiri dan bahkan bisa berlari dan mengalahkan sakit eutanasianya. Keesokannya Bob akan melihat ayahnya untuk beraksi dalam perfilman lagi sebagai aksinya pertama setelah sudah sekian lama berhenti di dunia perfilman, dan dengan ia ditemani murid dari Luo. Dalam aksi itu di sini Red sangat ketakutan. Luo mencoba menyemangatinya tetapi Red masih tetap ketakutan. Di sini sutradara sudah berkomentar dan meminta segera Luo dan Red digantikan karena membuang waktu. Pada saat Luo sedang sedih, di sini Bao mencoba menyemangati Red dan menyuruh Red mencoba lagi. Dengan semangat, Red langsung menunjukkan pada Luo bahwa Red kali ini memberanikannya. Pulang dari akting itu di sini Luo sangat bangga pada Red dan pada Bao juga. Lalu Luo mencoba mengajari Bao untuk menunggangi Red yang dianggap sebagai adiknya. Dalam hal akting yang memuaskan dan membuat para semua orang memukau, di sini Luo mendapatkan banyak kontrak dari semua produser film. 这是匹马好，我看马尾一生头打一场。弱点3比4，两米2间距并无落差。 Setelah beberapa hari, kini Luo diundang pada pemilik perusahaan Dai Chapita untuk Luo datang ke perusahaannya, dan pemilik perusahaan Chapita bernama He menunjukkan pada Luo bahwa dia memiliki banyak kuda mahal dan dia ingin sesegera mungkin Luo menyerahkan Red pada dirinya. Tetapi walaupun He sudah menawari Luo dengan uang sebesar $2 juta, Luo tetap tidak mau menyerahkan Red padanya. Saat pulang di sini utusan perusahaan Dai Chapita itu kembali dan memberikan jadwal gugatan Luo. Lalu Bao menyelah dan bilang bahwa mereka akan sesegera mungkin membawa pengacaranya dan akan pergi ke persidangan dengan membawa pengacara mereka. Utusan perusahaan Dai Chapita itu pun pergi dan juga dengan bangganya Luo pada Bao yang hebat dalam membuat pembicaraan pada dua orang utusan perusahaan Dai Chapita. Keesokannya pada saat di tempat syuting di sini Bao mencoba mengomentari pada produser film ini bahwa tempatnya terlalu kecil untuk melakukan loncatan pada kuda. Produser itu pun membantah dan membuat sakit hati Bao. Luo yang melihat anaknya menangis dan menjawab pada produser itu bahwa ia akan melakukannya. Dan di sini Bao sangatlah khawatir karena ini kesalahannya dan sudah menandatangani kontrak ini. 爸，你不能跳。小宝，今天 Saat malamnya, Luo merayakan keberhasilannya saat akting tadi dan ia membawa putrinya untuk makan. Tetapi pada saat sedang melakukan perayaan itu, di sini datanglah penagih hutang Luo dan ia meminta pada Luo untuk membayar. Kalau Luo menolak, putrinya lah bayarannya. Luo yang emosi pun tak terima dan terjadilah kericuhan. Keesokannya Bob meminta pada ayahnya untuk Red berhenti di dunia perfilman karena ia bisa terluka. Tetapi Luo menolak dan tetap ingin mempermainkan Red di film dan tidak akan menghentikannya. Dan ia menjawab pada Bao bahwa Bao masih kecil dan tidak mengerti soal perfilman dan dunia kungfu. Singkatnya, di sini terjadilah hal tak diinginkan dengan terkenanya hal sial pada muridnya pada saat akting. Di sini Luo pun sangat sedih dan mencoba menyemangati muridnya yang satunya yang sebagai suaminya.
Lalu pada saat muridnya sudah pulih yang terjatuh dalam akting film, ia meminta pada kedua muridnya cara berpakaian yang benar untuk ia bertemu calon mertua dari Bao. Singkatnya, selesai pertemuan itu di sini Bao masih meminta pada Luo untuk dia berhenti dan takutnya Red terluka. Tetapi Luo menjawab bahwa Bao masih kecil dan tidak mengerti tentang ayahnya dan seperti apa di dunia perfilman. Lalu Bao tidak ingin kalah, ia pun mengeluarkan unek-uneknya pada saat pertemuan tadi yang melihat kelakuan ayahnya seperti anak-anak. Pada saat pertemuan tadi dengan kedua orang tua Luo, Bao pun merajuk dan meninggalkan Luo dengan kesal. Keesokannya yang dikhawatirkan Bao pun benar. Luo mengalami kecelakaan pada saat syutingnya. Ia terjatuh dari tunggangan Red dan tidak sadarkan diri. Lalu pada saat Bao akan mencari KTP Luo di rumahnya, ia malah menemukan sebuah flashdisk dan kaset. Lalu ia pun memutarkannya dan di sini ternyata isi flashdisk dan kaset itu adalah rekaman CCTV dari pertemuan Luo dan Bao pada saat masih kecil. Di sini dengan datangnya muridnya Luo dan menjelaskan pada Bao bahwa ayahnya sangat menyayanginya dan ia ketika rindu pasti memutar berulang-ulang video CCTV itu. Bao yang melihat itu dan mendengarkan dari pemberitahuan dari murid ayahnya, ia sampai-sampai tidak bisa membendung air matanya yang membanjiri kelopak matanya. Singkatnya, Bao mendatangi Luo, lalu Bao menjelaskan bahwa ia tidak tahu bahwa ayahnya sudah bekerja keras untuk mendekati dan membuat percaya dirinya. Dan di sini Luo juga berjanji pada Bao bahwa dia tidak akan bermain syuting film lagi. Oh iya, sedikit penjelasan teman-teman. Jadi Luo dan istrinya itu bercerai pada saat Bao di usia beberapa bulan saat baru lahir. Jadi itu sebabnya Bao tidak mengenali ayahnya dan mencoba menjauhi Luo. Malamnya Bao melihat video rekaman film lama Luo dahulu pada saat masih tenar-tenarnya. Ia melihat jika ayahnya sudah mati-matian untuk membuat aksi yang memukau di dalam perfilman. Dan ia sampai-sampai melamun melihat film lama ayahnya pada saat masih muda. Lalu tak lama Luo datang dan melihat juga. Lalu Luo menjelaskan pada Bao alasan ia menceraikan ibunya karena waktu saat syuting ia mengalami tragedi sangat fatal. Ia kecelakaan pada saat melompat dari atas dan mengalami koma selama 8 bulan dan 1 tahun tidak dapat bicara. Jadi disitulah Luo merasa bahwa dia tidak layak lagi untuk siapapun dan putus asa. Itu sebabnya ia mengalami perceraian dan jarang menemui teman-temannya atau timnya dan istrinya. Bao mendapatkan kebenaran itu sangat sedih dan duganya selama ini penilaian ke ayahnya salah karena ia menilai jika Luo jahat dan mengkhianati mendiang ibunya. Keesokannya Luo didatangi oleh Yuan, teman lama Luo. Di sini tujuan Yuan mendatangi Luo untuk meminta Luo membuat film yang dengan dirinya. Dan soal pengamanan semua aman karena sudah dijamin oleh dirinya sendiri. Tetapi Luo menjawab bahwa anaknya tidak mengizinkan dirinya untuk menjadi aktor lagi. Singkatnya Luo pun menyetujuinya dan dengan Yuan sangat bersemangat. Pada saat malamnya ya ketika Luo akan berlatih di sini ia ketahuan oleh Bao karena Luo sudah berjanji tidak akan terjun di dunia perfilman lagi. Tetapi di sini Luo mencoba menjelaskan, namun Bao terlanjur kecewa dan menganggap Luo tidak mendapati janjinya dan membuat kecewa anaknya. Keesokannya ia pun datang ke tempat syutingnya. Dan di sini Yuan menjelaskan bahwa Luo tidak usah melompat dengan Red dan cukup Luo menunggangi kuda mainan itu. Tetapi Luo di sini heran dengan adegan yang akan ia lakukan. Karena tidak seperti adegan langsung tapi malah pakai efek CGI. Di sini Luo menolak dan memaksa ingin melakukannya langsung tanpa efek CGI. 为了江山社稷，臣恳请陛下。 Pada saat akan melompat itu, ia sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan membuat anaknya kecewa dan juga gitu juga dengan Red yang mempunyai perasaan. Di sini pada akhirnya Luo berhentikan laju Red dan membatalkan loncatan itu dan bilang pada Red bahwa mereka tidak akan terjun lagi di dunia perfilman. Dan Luo pun berpamitan dengan Yuan. Yuan yang tahu dan ngerti ia pun memahami Luo dan mengizinkan Luo mengundurkan diri. Singkatnya sidang pun dimulai dan dari hasil sidang itu pihak dari Luo disekak dengan tanda tangan Luo yang dahulu. Sebelum membawa Red ia menandatangani bahwa Red berpengilipan lembaga LM dan Luo tidak menandatangani bahwa Red memilihkan dirinya dan tidak membayarnya. Di sini Luo sudah pasrah dan sangat sedih karena ia akan kehilangan salah satu anaknya yang sudah menemaninya selama 3 tahun. Sampai-sampai Huo memohon pada Ha, pemilik dari perusahaan Decapita, untuk memberikan Red pada Luo dan tidak membawanya. Namun Ha menolak dan malah menjawab bahwa Red akan dirawat sangat baik dan gemuk dan tidak akan kelaparan. Keesokannya dengan berat hati, Luo bercerita pada Red bahwa dia bukan ayahnya lagi dan dia akan pergi dengan tuan barunya.
Jadi Luo berpesan pada Red bahwa dia tidak boleh nakal dan tidak melupakan ayahnya. Singkatnya, pada saat sampai di sini Luo mendatangi dokumennya, dan pada saat itu terjadilah hal tak terduga. Di sini Luo memarahi Red dan menyuruh Red untuk kembali pada tuan barunya dan dia tidak boleh menjumpainya lagi. Singkatnya, keesokannya Bao mendatangi Ha dan memutarkan video-video film lama ayahnya dan sambil menjelaskan bahwa kuda itu adalah kesayangan ayahnya dan sangat berharga pada ayahnya, sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Keesokannya, pada saat Luo sedang tidur, paginya dibangunkan oleh Red dan di sini Luo sangat terkejut karena anaknya kembali dan Luo sangat bahagia. Bao dan Huo sangat berterima kasih pada Ha karena mau memberikan Red kepada ayahnya. Dan film pun tamat dengan semuanya bahagia.